Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah teman-teman, di video ini akan menjelaskan tentang supervisi sekolah atau bisa dikenal dengan supervisi pendidikan. Sebenarnya supervisi sekolah ataupun supervisi pendidikan tidak asing lagi bagi seorang yang sudah menjadi guru. Akan tetapi terkadang guru maupun sekolah menganggap bahwasanya supervisi itu tidak perlu untuk dilakukan, apalagi ketika mereka merasa bahwasanya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Padahal itu menjadi dasar bagi guru untuk menjalankan atau meninjau kinerjanya dengan baik dan benar, atau itu adalah dasar bagi guru untuk mengajar dan mendidik anak dan memberikan penilaian untuk anak didiknya. Agar teman-teman calon guru dan ataupun orang yang sudah menjadi guru bisa mengerti tentang supervisi, maka dari itu kita akan bahas satu persatu tentang apa itu supervisi sekolah atau manfaatnya dan tujuannya apa. Maka nggak lama lagi kita akan membahasnya. Silakan. Nah, bagian pertama kita akan mulai dengan membahas pengertian dari supervisi sekolah. Sebenarnya apa itu supervisi sekolah? Yang dimaksud dengan supervisi sekolah itu sebenarnya apa? Nah, pada umumnya supervisi sekolah itu bisa juga disebut dengan supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Nah, secara morfologis juga supervisi berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu super dan yang kedua itu vision. Nah, super itu kita dapat artikan sebagai di atas, dan vision itu diartikan sebagai melihat atau masih sama dengan kata penilaian, inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan. Nah, sebenarnya banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian dari supervisi pendidikan itu sendiri. Namun, kita tidak mungkin bisa menjelaskan semua pengertian atau pendapat dari ahli tentang pengertian dari supervisi pendidikan. Tapi kita akan menjelaskan dua pengertian dari pendapat menurut para ahli. Yang pertama, kita akan menjelaskan pendapat menurut para ahli, yaitu yang pertama, Kurt Carter. Kurt Carter itu menjelaskan bahwasanya supervisi pendidikan itu adalah sebagai usaha untuk memimpin guru dalam jabatannya, yaitu mengajar, guna untuk memperbaiki pengajaran termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatannya, dan perkembangan guru, serta merevisi tujuan dari pendidikan, yaitu baik bahan pengajaran, metode pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu menurut Boardman. Boardman itu menjelaskan bahwasanya supervisi pendidikan yaitu adalah sebagai usaha untuk menstimulir, mengkoordinir secara kontinu yaitu pertumbuhan guru di sekolah, baik itu dilakukan atau dilaksanakan secara sendiri, mandiri atau secara kolektif, yaitu dengan tujuan agar lebih mudah atau lebih efektif dalam mewujudkan seluruh tujuan dari pengajaran, serta lebih dapat berpartisipasi dalam masyarakat modern. Kemudian dari kedua pengertian menurut para ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya pengertian supervisi pendidikan atau supervisi sekolah itu adalah pembinaan yang berupa tuntunan atau bimbingan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pengajaran dan belajar serta belajar pada khususnya. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan supervisi pendidikan. Segala sesuatu yang kita lakukan pastinya tidak terlepas dari yang namanya tujuan. Contohnya, ketika kita olahraga, ada tujuannya. Tujuan olahraga itu apa? Tujuannya agar kita sehat dan terhindar dari penyakit. Begitu juga dengan supervisi pendidikan atau supervisi sekolah yang memiliki tujuan. Lalu apa tujuan dari supervisi pendidikan? Nah, pada tujuan supervisi pendidikan ini, fokusnya terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan juga guru. Menurut Rifai, supervisi pendidikan memiliki tujuh tujuan supervisi. Yang pertama, membantu guru untuk lebih mengerti tujuan-tujuan pendidikan sekolah, fungsi sekolah dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua,
membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, yang nantinya tugas guru membantu peserta didik untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif yang dilakukan secara demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan menjalani hubungan antara staf dan kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang keempat, menentukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilan di depan kelas. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya guru tersebut dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Dan yang terakhir, yang nomor 7, membantu guru menemukan kesulitan belajar peserta didik dan merencanakan tindakan untuk memperbaiki kesulitan yang dihadapi peserta didik. Kemudian Diekman mengemukakan mengenai tujuan dari supervisi pendidikan, bahwa fokusnya adalah pada guru. Ada 3 hal, yaitu pertama, pengembangan profesionalisme dengan maksud untuk pengembangan profesionalisme guru dalam memahami pendidikan, kehidupan kelas, dan keterampilannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menggunakan kemampuan melalui teknik tertentu. Kedua, pengawasan kualitas pada pengawasan kualitas. Ini bermaksud memonitor proses pembelajaran dengan cara kepala sekolah mengunjungi kelas-kelas saat guru mengajar dan percakapan pribadi dengan guru. Ketiga, penumbuhan motivasi bagi guru yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendorong guru pada kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya, komitmen, dan bertanggung jawab. Dengan adanya kegiatan supervisi ini, diharapkan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan mampu mencapai tujuan sekolah, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, dari beberapa ahli tersebut, tujuan supervisi pendidikan dapat disimpulkan bahwa supervisi ini merupakan bantuan dan layanan yang berupa bimbingan dan arahan kepada guru-guru dan staf sekolah untuk meningkatkan profesionalismenya. Bagi guru tentunya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas dan pada juga meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi, dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan juga mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagian berikutnya mengenai pentingnya supervisi pendidikan. Apa sih pentingnya ada supervisi pendidikan? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar peserta didik mampu meraih prestasi akademik maupun non-akademik di kancah nasional dan internasional. Karena supervisi pendidikan itu sendiri berperan untuk mengawasi jalannya pendidikan dan memperbaiki kekurangan serta kesalahan dalam proses pendidikan. Yang kedua, untuk membantu guru dan kepala sekolah yang mengalami kendala dalam melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat paling mendasar dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum. Adanya perkembangan kurikulum menjadi tanda kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi dari kurikulum, yang pelaksanaannya memerlukan penyesuaian yang terus-menerus. Dengan keadaan nyata di lapangan, hal ini berarti guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitas agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksanakan secara baik. Namun, pada kenyataan upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus sehingga diperlukan supervisi untuk membantu. Yang ketiga, untuk menciptakan para personil, pegawai, atau karyawan yang profesional serta bersertifikasi sehingga dapat menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat supervisi bagi sekolah.
Apa saja sih manfaat kita melakukan supervisi? Supervisi sebenarnya memiliki banyak manfaat yang sangat luas, antara lain: 1. Sebagai penelitian atau riset, yakni untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan objektif tentang suatu kondisi pendidikan. Yang kedua, sebagai penilaian atau evaluation, yakni untuk melakukan penilaian. Evaluasi ini biasanya lebih menekankan pada hal-hal negatif. Yang ketiga, sebagai perbaikan atau improvement, yakni mengetahui bagaimana kondisi pendidikan atau pembelajaran pada umumnya dan kondisi belajar mengajar. Yang keempat, sebagai pembinaan atau membimbing kembali ke arah pembinaan diri yang disupervisi. Dalam pendidikan, supervisi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga pendidik. Karena dengan adanya supervisi ini berlangsung komunikasi dua arah antara pembimbing dan orang yang disupervisi. Kritik, saran, masukan agar mutu pendidikan dapat meningkat. Selain itu, menurut Harahap, supervisi juga memiliki manfaat, antara lain: 1. Mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. 2. Mampu menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. 3. Mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu atau yang diprioritaskan. Yang keempat, mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditatar. Yang kelima, mampu mengetahui petugas yang perlu diganti. Yang keenam, mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang ketujuh, mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Yang kedelapan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, mampu mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai pengertian, tujuan, pentingnya, dan manfaat dari adanya supervisi bagi sekolah? Semoga semuanya dapat memahami penjelasan dari kami ya. Kalau begitu, sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.